menjulang langit atau gedung pencakar langit itu pakai alat berat, ya kan, eskavator dan lain-lain. Ada yang untuk ngangkatin besi, ya kan, pernah lihat nggak? Artinya pakai alat-alat berat. Nah, menurut kalian orang zaman dulu bikin ini apakah pakai alat berat? Pakai apa dong? Pakai tenaga. Tenaga apa? Tenaga manusia. Pakai tangan. Di mana? Diangkat gini aja? Keturunan Samson kali enggak ya? Tentunya ya pasti ada
kaitannya dengan materi pada hari ini. Kemudian ada namanya nanti penilaian kinerja. Ini berupa nanti kalian presentasi, ya. Dan hasil LKPD-nya juga Ibu nilai dalam bentuk portofolio. Paham ya? Oke, sekarang Ibu minta untuk kalian dapat membuka tadi halaman berapa nak? 249. Coba e-book ataupun bukunya ataupun bahan ajarnya silakan
ditandai dengan adanya dinasti. Ya, dinasti yang pertama, dinasti Sailendra. Ini kan yang sudah kita pelajari loh, cuman ngulas minggu-minggu yang lalu, ya kan? Dinasti Sailendra. Salah satu bentuknya wujudnya adalah Candi Borobudur. Ya, tentunya kalau wujudnya Candi Borobudur, agamanya apa? Hindu atau Buddha? Buddha. Oh lupa, baru minggu kemarin loh. Kalau Buddha identik candinya apa? Melebar. Ya, artinya nyamping. Kalau Hindu dia tinggi. Kayak siapa? Kayak ibu. Oke, Ibrahim ya. Kayak Maipa katanya. Oke, ya. Kemudian yang kedua ada namanya dinasti Sanjaya. Ya. Yang ketiga namanya ada dinasti Isyana. Isyana Larasati, Bu? Bukan. Ya, Isyana atau nama pemimpinnya namanya Empu Sindok. Bukan sendok ya, Empu Sindok. Ya, di mana dinasti Sanjaya dan Sailendra itu tadinya beradanya di sini, Nak. Nah, di tengah-tengah ini. Fasenya atau periodenya Jawa Tengah. Bu, berarti yang Jawa Timur ini Isyana Larasati ya, Bu? Iya, ini dinasti Isyana. Kenapa? Karena ada bencana alam waktu itu, ya. Sehingganya apa, Bu, bencana alam yang kalian pernah tahu, pernah lihat, atau pernah datang nggak ke Gunung Merapi? Ada yang udah main ke Gunung Merapi? Karena ada objek wisatanya tuh, kita bisa naik jeep. Belum, Ibu pun sama. Tapi pernah nggak lihat beritanya di TV? Nah, belum lama ini ya, Kuncen Gunung Merapi siapa, Mbak? Mbak Marjan? Mbak Marjan itu dia tewas kena awan panas atau wedus gembel Gunung Merapi. Dia adalah kuncen atau juru kunci dari Gunung Merapi. Ya, pada saat itu aja meletusnya, Bu. Wow, serem ya, Bu. Apalagi zaman kerajaan yang belum serba canggih, udah porak-poranda. Makanya dia pindah kemana? Ke daerah Jawa Timur. Dipimpin oleh dinasti Isyana di bawah pimpinan Empu Sindok. Ya, paham ya? Makanya jangan heran, Bu, kok saya nemuin Mataramnya petanya kayak gini, kemudian yang di buku ada 2. Itulah alasannya. Karena ada 3 dinasti, 2 di fase tengah, 1 di fase timur. Paham ya? Coba lihat yang kedua. Ya, ini kerajaan apa? Kamulan. Ya, kurang lebihnya ini kok hampir sama ya, Bu ya. Ya kan? Masih fasenya ada di daerah sini. Ketika dinasti ketiga, ya, Empu Sindok, itu dia membangun sebuah kerajaan, ya, di mana namanya Medang Kamulan. Makanya kerajaan ini runtuh, ini bangkit, ini runtuh, ini bangkit. Jadi fasenya gini, ya. Waktu Ibu zaman kuliah dulu diajari sama dosen ya. Jadi namanya fase kerajaan itu hampir sama dengan fasenya manusia. Gimana fasenya manusia? Kita fasenya gimana? Apa tiba-tiba udah judul segede ini? Kecil dulu, pernah kecil jadi ya? Ibu pernah kecil nggak? Fasenya gini, kalau manusia kan dia lahir, ya kan? Terus berangkang, ya kan? Bisa berdiri, jatuh-jatuh, kemudian dewasa, sukses, ya kan, menikah, kemudian punya anak dan lain-lain, tua, wafat. Gitu kan? Itu manusia. Kalau kerajaan, dia nggak jauh-jauh beda, Nak. Ya, dia timbul tuh muncul. Misalkan ini Mataram kuno. Nih dia muncul. Kemudian dia mulai timbul kerajaannya. Dia masuki masa kejayaan. Kemudian dia mulai runtuh. Dari runtuh muncul kerajaan baru. Di sini Ibu gambarkan Medang Kawulan. Ya, dia kan naik lagi, ya kan? Muncul jaya, habis itu runtuh. Jadi polanya dia muncul, dia naik, turun, hancur, muncul kerajaan baru, naik lagi, turun lagi, hancur. Gitu polanya untuk kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Tapi sekarang pertanyaannya, sejak kapan kerajaan itu hilang dari Nusantara? Masih
Jadi dia ini raja terkenal, dia termasyhur pada saat itu di kerajaan Majapahit. Nanti sama Singosari nanti muncul, runtuh, masuk Majapahit, runtuh lagi. Runtuhnya nanti digantikan oleh kerajaan Islam. Namanya kerajaan Demak. Kalian pernah nggak main ke Masjid Agung Demak? Kita berdoa semoga kalian bisa menggitari Indonesia. Amin. Jadi itu salah satu peninggalannya. Pernah dengar nggak Sunan? Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus ada banyak Sunan. Nah Sunan itu ya itu ada yang salah satunya itu di kerajaan Demak itu ya. Juga pendiri kerajaan Demak itu ya ini keturunannya si Majapahit, namanya Raden Patah. Tapi dia haluannya pindah menjadi apa? Agamanya Islam. Kenapa Bu? Karena pengaruh Islam sudah masuk. Gitu loh. Jadi pengaruh pertama kali ya agama nenek moyang apa? Animisme, dinamisme, ya kan? Kemudian masuk dari India apa? Hindu, Buddha. Pernah nonton film kartun Little Krishna? Pernah. Yang warnanya biru? Ya. Kenapa dia warnanya biru? Tahu. Karena dia kecemplung, Bu? Enggak. Karena memang dia itu ibarat kata penjelmaan dari Dewa Wisnu. Dewa Wisnu kan warnanya dia memang biru. Ya, kemudian diceritakan juga si Little Krishna itu meminum air ya karena sudah tercemar racun, diminum sama dia racunnya, makanya badannya berubah menjadi biru seperti itu ya. Setelah itu baru masuk Islam. Setelah Islam masuk apa? Kristen. Dibawa oleh misionaris golongan bangsa-bangsa Barat. Baru nanti ada Konghucu, Cina-Cina itu ya. Itu beda, itu aliran ya. Paham ya? Nah, ngomongin Gajah Mada, ingat nggak ini isi sumpahnya? Sumpah Palapa, Sira Gajah Majapahit Amungku Bumi, Tan Ayun Amuk Tia Palapa, Sira Gajah Mada. Lamun huung kalah Nusantara, Isun Amuki Palapa. Lamun kalah Ring Gurun, Ring Serang, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, Sumana, Isun Amukti Palapa. Ayo, ini bahasa apa? Bahasa Bali, bahasa Sanskerta. Tapi ditulisnya pakai bahasa Indonesia ya. Ini seharusnya zaman dulu pakai huruf Pallawa. Artinya apa? Gajah Mada selaku patih Amangkubumi dari kerajaan Majapahit bersaksi atau bersumpah Amukti Palapa, sumpah Palapa. Bahwasanya Gajah Mada ini ngomong, titik 2 kan? Apa? Tidak akan pensiun ya sebelum dia mengalahkan Nusantara atau mengalahkan kerajaan-kerajaan yang tersebar di Nusantara. Contoh kerajaannya ini Gurun, Serang, Tanjung Pura. Nah ini nama kerajaannya sampai Sunda, Palembang, Tumasi, Sumana. Nah ini nama kerajaannya ya. Sampai dengan dia berhasil menyatukannya di bawah nama Majapahit ya. Pada saat itu dia akan pensiun dan dia berjanji tidak akan pernah memakan buah palapa sebelum berhasil menyatukan kerajaan itu di bawah Majapahit. Buah palapa itu apa? Itu Bu, kelapa Bu, bukan. Buah palapa itu buah asli di Majapahit. Ya, artinya dia bersumpah itu tuh nggak mau memakan hasil buminya Majapahit. Kenapa? Dia mau menyatukan dulu kerajaan-kerajaan yang misah-misah di bawah panji-panji Majapahit. Kalau kalian tahu dulu bendera Majapahit pada saat perang itu warnanya merah putih. Makanya Majapahit disebut sebagai Indonesia kedua. Indonesia pertama siapa? Sriwijaya. Makanya kita masih menggunakan bendera merah putih. Juga filosofinya merah berat dan putih suci. Itu sesuai dengan perjuangan itu. Paham ya? Oke, paham ya? Nah ini ada satu buah gambar lagi. Ini tahu nggak gambarnya siapa? Kalian pernah dengar kisah Ken Dedes Ken Arok? Nah, mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang
Ken Arok. Jadi Kendedes ini adalah istrinya dari Tunggul Ametung. Ya, Tunggul Ametung ini adalah penguasa atau kayak semacam bupati, ya, bupati atau kepala daerahnya Tumapel. Pada saat itu si Ken Arok ini jatuh cinta sama si Kendedes. Kemudian karena mungkin ini pemerintahannya berjalannya nggak baik, masyarakatnya mungkin banyak menderita, si Ken Arok ini jadi Robin Hood. Tahu nggak Robin Hood? Ya, Robin Hood kan mencuri tapi dibagi-bagi untuk orang kan, hampir sama, dia juga kayak gitu. Ya, bukan karena dia nonton film Robin Hood, enggak. Dia Robin Hoodnya Indonesia. Kemudian dia jatuh cinta ternyata sama istrinya Tunggul Ametung. Kemudian Tunggul Ametung ini dibunuh menggunakan namanya Kris Empu Gandring. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Empunya empu Tantular kalau nggak salah. Ya, itu dibunuh. Nanti dia dikutuk. Ya, karena waktu dia ngambil keris ini dia dikutuk sama empunya. Kamu akan meninggal, keturunanmu sebanyak 7 turunan tuh meninggal. Kenapa? Dibunuh ini, dibunuh itu, dibunuh ini, dibunuh itu. Siapa? Keturunannya si Ken Arok dibunuh, keturunannya Tunggul Ametung. Keturunannya Tunggul Ametung dibunuh oleh keturunannya Ken Arok sampai 7 turunan. Wow, iya. Raja yang pertama, ya, itu nanti adalah si Kertanegara tadi. Si kerajaan di kerajaan Singosari. Nah, kurang lebih itu adalah hal-hal ya yang perlu, yang kemarin belum kita bahas, tapi ini perlu Ibu berikan sedikit wawasan sebelum nantinya kita tahu dari 4 kerajaan ini, dari 4 pemerintahan ini, itu peninggalannya apa saja. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya, kurang lebihnya 4 kelompok ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di situ, kelompok 4 di situ. Ya, sudah? Sudah duduk per kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, ini Ibu bagi LKPD ya untuk kalian diskusikan. Sudah dicek LKPD-nya? Jadi di situ dilihat ya. Kurang lebihnya ada permasalahan, ya kan? Tapi sebelumnya Ibu pengen kalian amati dulu permasalahan yang ada di dalam LKPD. Silakan dibaca dulu. Ibu berikan waktu 2 menit lah ya, sekiranya cukup ya. Nih ya, sama seperti yang kalian pegang, Ibu tampilkan juga punya Ibu di laptop LKPD 2. Jadi bersama kita lihat kurang lebih permasalahannya. Nah, kalau kemarin kan YUPA ya, artinya dari YUPA itu bisa kita buat rumusan masalah benda-benda peninggalan pada masa itu kaitannya dengan apa? Agama, dengan agama yang dianutnya. Nah, kalau ini kira-kira apa nak? Yang kalian lihat dari gambar di samping ini. Ini apa? Candi apa? Candi Borobudur. Candi Borobudur. Kemudian ada apa lagi peninggalannya di kolom samping Candi Borobudur? Coba peninggalan kerajaan Hindu Buddha. Ada prasasti ya, bisa arca, gapura, pencitraan maupun lain-lainnya. Nah, kira-kira nih setelah kalian membaca ataupun melihat permasalahan yang ada di dalam LKPD, ada nggak yang berani mengungkapkan ya atau menyampaikan dugaan sementara sebelum nantinya kita kita simpulkan di akhir ya? Ada nggak yang bisa menyampaikan hipotesisnya? Ada? Oke, boleh Fatih. The Bluetooth device is ready to pair. Silakan sendiri. Cek.
bagi. Jangan lupa LKPD-nya, tulis nama kelompok, kemudian nama anggotanya, kemudian diisi apa permasalahan yang ada di dalamnya atau yang kalian diskusikan bersama rekan kelompok, ya. Itu kan ada beberapa tuh ya yang perlu didiskusikan. Nah, ini kalian bisa mencari bahan atau sumber lainnya, baik itu dari buku bacaan yang cetak, e-book maupun dari literatur yang ada di internet. Ya, Ibu persilakan. Kurang lebih pengerjaan LKPD ini nantinya ada, Ibu kasih waktu seperti kemarin ya, ada 20 menit waktunya. Ya, setelah nanti dikerjakan LKPD-nya, Ibu minta ini kalian bentuk atau kalian tuangkan dalam bentuk PPT. Takutnya kalau kalian jabarin LKPD kan nggak kelihatan. Jadi dalam bentuk PPT, PPT-nya menggunakan Canva. Paham ya? Sekarang coba silakan dicari di berbagai sumber manapun ya. Boleh mulai langsung dikerjakan, cari sumbernya ya. Juga pakai internet boleh. Sumber apapun ya difungsikan. Ini walaupun sama ya ngebahasnya, Ibu takutnya kayak kemarin. Ini kan ngebahasnya 4 kerajaan sama yang tertuang di LKPD. Tadi aku nanya ini apa? Kayak kemarin Bu, kami hanya membahas satu atau gimana? Jadi untuk kerajaan yang ditampilkan, walaupun ini diskusinya 4 kerajaan, tetap nanti Mataram kuno ya. Kelompok 1 Mataram kuno, yang kelompok 2 ini nanti berarti Medan Kaulan ya, karena kan ini masih hampir mirip ya Medan dengan Mataram. Kemudian kelompok 3 nanti presentasinya ya nggak apa-apa lah Singosari ya. Berarti ini kelompok 4 Majapahit ya. Meskipun sama kayak kemarin Nona, meskipun kalian ini diskusinya semua kerajaan, tapi nanti yang ditampilin nggak apa-apa ya. Satu atau satu aja kerajaan, biar nanti kita sama-sama bandingkan hasil yang saya kerjakan dengan yang telah saya kerjakan.
bukan pas nengok tadi di sana. Coba nak di next. Ini Canva ya? Lagi. Ini Canva juga. Bagus ya. Coba di next. Oke. Oh, bagus ya. Mana PPT-nya? Iya, bagus. Oh, temanya biru ya. Boleh ditambahkan gambar ya, Nak? Ini PPT-nya siapa yang bikin? Raffi. Coba di slide, buka. Ini kira-kira ada yang sudah selesai belum? Sudah. Kelompok mana aja yang udah? 1, 2, 4. Oke. Kelompok 3 on proses. Ya. Ayo kelompok 3 jangan mau kalah. Kemarin terakhir ini kalau bisa nomor 2. Kemarin kan Ibu, tapi ini kayaknya udah selesainya hampir banyak ya. Kemarin Ibu kasih poin 5 ya untuk kelompok yang majunya tercepat ya. Kalau ini berarti ini deh, siapa yang siap maju duluan? 1. Kelompok 4 siap? Kayaknya kok kelompok 4 kayaknya dari kemarin ya di kelas 8 pun sama ya. Apa kelompok 4 duluan yang maju? 2 ke 1? 2. Ganti-ganti Bu. Kalau nggak gini lah, semua kelompok Ibu kasih poin ya. Tapi poinnya nggak sebanyak kemarin. Ini 3 ya. Untuk semua kelompok ya. Oke lah, kalau yang udah siap banget maju kelompok 2 ya. Boleh deh, maju dulu kelompok 2. Udah. Oke, boleh langsung maju ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fia Amelia dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Vicky Sasyani. Perkenalkan, nama saya Afifa Rizka Audrey. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Al-Faruq. Kami akan mepresentasikan tentang peninggalan kerajaan Pedang Kaulan. Prasasti Tangerang. Prasasti Tangerang tahun 1933 dari desa Tangerang, daerah Jombang. Isinya Empu Sindok memerintah bersama permaisurinya Sri Wardani. Prasasti Bangil. Prasasti Bangil isinya Empu Sindok memerintahkan pembangunan candi untuk tempat peristirahatan mertuanya yang bernama Akhir Pawang. Candi Kalasan. Candi Kalasan didirikan pada masa pemerintahan Raja Rakai, penangkaran dari Mataram kuno. Berdasarkan isi dan prasasti Kalasan 178 Masehi yang dituliskan dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pranagari, wisata Candi Kalasan dulu dibangun sebagai penghormatan bagi Dewi Tara, sang Dewi Kebijaksanaan. Patung Raja Airlangga. Airlangga atau sering ditulis dengan Erlangga adalah pendiri kerajaan Anjalu di Jawa Timur yang memerintah tahun
1019 sampai 1042 dengan bergelar nama Abseka Sri Maharaja Rakai Haru Sri Lokeswara Dharmawangsa Airangga Anantawiramat Tunggadewa. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum
berupa candi-candi, di antaranya Candi Gapura Bajang Ratu. Apakah sudah jelas? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, coba perhatikan. Jadi yang mau Ibu luruskan tadi kan yang ditanya wujud dari peninggalan yang kemegahan ya, artinya yang menggambarkan kejayaan itu kan dari kerajaan Majapahit. Gapura Bajang Ratu yang ini ya, ini bukan candi ya nak, ini gapura dia ya. Bapak yang beranggotakan, saya Herisa Arumatiwi. Perkenalkan nama saya Ita. Perkenalkan nama saya Lisa. Perkenalkan nama saya Robi. Peninggalan Kerajaan Mataram Kuno. Prasasti Janggal. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian lingga lambang siswa di desa Kunjarakunja oleh Sanjaya. Diceritakan pula bahwa yang menjadi raja mula-mula adalah Sana. Kemudian digantikan oleh Sanjaya, anak Sanaha, saudara perempuan Sana. Prasasti Ligor. Isi pokok prasasti Ligor pada sisi A tentang raja atau penguasa negeri. Sriwijaya pada sisi B menyebutkan tentang Sri Maharaja yang berasal dari Wangsa Sailendra, raja yang dijuluki Sarwari Madawi Matana, pembunuh musuh-musuh perwira. Candi Borobudur. Candi ini adalah candi bergaya Buddha di kota Pamulang, Jawa Tengah. Produk di situs didirikan dengan oleh umat Buddha pada dinasti Syailendra dan sekitar 800 atau 18. Candi Prambanan. Candi ini didirikan pada sekitar tahun 860 Masehi di masa Wangsa Sanjaya. Bagaimanapun, adakah candi ini dibina oleh Rakyat Dikata Raja kedua Wangsa Mataram I atau oleh Barisu Mahasanu, tidak dapat dipastikan. Baik, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agni dari kelompok 2 Ibu bertanya, apa saja peninggalan prasasti Mataram Kuno? Prasasti Janggal, Prasasti Ligor, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan. Apakah sudah jelas? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dianut oleh orang ataupun umat Hindu, agama Hindu. Ya, dewa dalam ajaran agama Hindu itu sebenarnya ada banyak, tapi ada 3 dewa utama. Apa? Salah satunya Siwa. Kemudian ada Brahmana, ada namanya dewa Wisnu. Disebutnya 3 dewa utama atau Trimurti, kalau nggak salah tuh ya. Si Wisnu ini adalah pencipta, kemudian dewa Brahma itu dia memelihara, kemudian dewa Siwa ini dia itu yang menghancurkan. Ya, jadi biar apa Bu? Kok ada pencipta, ada memelihara, ada kehancuran, ya kan? Itu kan siklus. Nah, ya, jadi hampir sama seperti siklus pada umumnya manusia, kerajaan, kayaknya semua siklus tuh kayak gitu. Ada timbul, jaya, ya kan? Tenggelam. Ada timbul, tenggelam, itu siklus, ya. Kemudian masuknya Lingga di sini, ya ini kan maksudnya menceritakan tentang pendirian Lingga. Lingga itu tuh kalau kalian pernah nonton film-film Oleh karena perkenalkan nama saya Muhammad Safitri. Perkenalkan nama saya Supran Agustino. Perkenalkan nama saya Dianti Prasetyo. Baik, kami akan mempresentasikan tentang peninggalan kerajaan Singosari. Candi Singosari terletak pada tempat di antara pegunungan. Candi Singosari terletak pada lembah di antara pegunungan Sangga dan Gunung Arjuna di desa Candi, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dibangun pada 1300 Masehi untuk menghormati Raja Kartanegara. Sering disebut sebagai Candi Menara dan Candi Juruk. Candi ini merupakan candi ada 2 kala. Candi Singosari yang terdapat di antara pegunungan Tenggar Gunung Arjuna, desa Candi, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dibangun pada 1300 Masehi untuk menghormati Raja Kartanegara. Sering disebut sebagai Candi Menara dan Candi Juruk. Candi ini merupakan candi bercorak Siwa yang dibangun pada bagian tengah halaman dan beberapa arca Siwa di sekeliling taman tersebut. Prasasti Singosari ini dibuat pada tahun 1321 Masehi dengan menggunakan aksara Jawa. Lokasi penemuan prasasti ini ada digunakan oleh kalangan istana kerajaan. Baik, dari presentasi kami, apakah ada pertanyaan? boleh dikasih mikrofonnya, awas ya, itu lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menanyakan apa saja bentuk-bentuk peninggalan kerajaan Singosari. Baik, dari pertanyaan kelompok 3 kami akan menjawabnya. Bentuk-bentuk peninggalan kerajaan Singosari adalah prasasti Singosari yang dibuat pada 1352 Masehi ditemukan di Singosari. Alam prasasti Murari, Candi Kangenan, Candi Sumberawan.
pemukimannya, mungkin dari peninggalan bangunannya dan lain-lain. Ya, paham ya? Oke, sampai di sini. Kira-kira tadi kan Ibu belum menyimpulkan. Ya, tadi baru di dugaan awal yang disebutkan oleh Fatih. Kira-kira ada nggak yang mampu membantu Ibu yang menyimpulkan dari berbagai materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ada? Boleh, Siren? Kesimpulan, peninggalan kebudayaan pada masa kerajaan menggambarkan atau mencerminkan majunya sebuah peradaban. Hal itu mengisyaratkan bahwa pemikiran manusia yang hidup pada masa lampau atau pada masa Hindu-Buddha sudah sangat berkembang dan melampaui ekspektasi kita yang hidup pada masa kita atau pada zaman kecanggihan teknologi. Oke, bagus ya kesimpulannya.